Assalamualaikum. Masih di mute, masih di mute. Dari sini belum udah yang dari Pak Prof. Baru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang hujan besar di Bandung ini. Sebentar menutup ini. Tapi jelas suara ini. Mudah-mudahan sinyalnya nggak terganggu ini. Aduh, mudah-mudahan sinyal nggak terganggu ini di Bandung. Ya. Semoga Pak Dubes dan seluruh staf di KBRI di Tasken ya sehat selalu. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Sama-sama, nuhun Prof. Siap, nuhun. Makasih, maaf ini sibuk ya. Lanjut aja kita supaya waktunya ini ya. Prof. Siap, kawitannya ya, mulai. Mangga Pak, mangga. Mohon izin Prof. Siap, apakah suara kami terdengar jelas? Sini. Ya, terdengar jelas, silakan. Karena di sana kan udah sore ini, sudah jam. Ya. Yang terhormat Bapak Dubes RI di Tasken, Bapak Sunaryo Kartadinata, yang kami hormati narasumber kami hari ini, Profesor Dr. Syihabuddin MPD, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Hofstaf dan Lokastaf beserta hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan ini dan kita bisa dapat untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan kita pada hari ini, sekaligus dalam rangka rangkaian kegiatan Ramadan di KBRI Tasken dan memperingati Hari Kartini. Salawat serta salam kalau kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Sebelum dimulai, mohon izin untuk kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu sambutan dari PLH Fungsi Sosbud, yaitu Ibu Rofita. Yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Dubes. Dan yang keempat adalah ceramah dari Prof. Syihabuddin, lalu ada sesi tanya jawab, dan terakhir adalah doa. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, pertama kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari PLH Fungsi Sosbud, Ibu Rofita, kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dubes, yang terhormat Bapak Profesor Syihabuddin, yang terhormat Bapak Ibu semua yang hadir di acara kita hari ini. Puji syukur, alhamdulillah, selama bulan puasa ini kita diberi kesempatan bertemu pada hari ini mendengarkan kajian dari Bapak Profesor Syihabuddin mengenai mendidik generasi muda Islami di era digital. Dan saya melihat kita juga semua alhamdulillah sehat-sehat semua Pak.
Alhamdulillah. Bagus sekali temanya, dan ini memang sangat penting untuk kita semuanya, khususnya pada orang-orang tua, karena bagaimanapun putra-putri mereka nantinya harus hidup di era digital yang sudah mulai berkembang sejak tahun 1990 kemarin. Memang digitalisasi memang sudah masuk di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari, di pendidikan, di pemerintahan, di kegiatan ekonomi, ya Pak, dan di kegiatan lainnya, gitu. Memang kita tidak bisa menghindarinya, dan kita harus bisa masuk dan maju dan masuk ke dalamnya, tentu dengan dengan pemahaman yang sangat kuat dan bagus, karena dampak dari digitalisasi dalam kehidupan ini tidak hanya dampak positifnya, tapi juga ada dampak negatifnya. Memang perlu bagi kita untuk memahami apa itu digitalisasi dan apa pengaruhnya, dan kaitannya dengan bagaimana kita Muslim bisa menghadapi digitalisasi tersebut di dalam kehidupan kita. Saya waktu tahun 2017 sampai tahun 2019 itu pernah penempatan di Abu Dhabi, Pak Dubes, Bapak Profesor. Di sana itu saya menghadiri ada konferensi mengenai the World Skill Competition. Jadi itu berbicara mengenai masalah digitalisasi, di mana di tahun 2050 nantinya ini kemungkinan sektor lapangan kerja ini banyak akan diambil alih oleh robot-robot. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri. Gitu. Sebagaimana juga dibilang oleh ahli fisika kita, ahli fisika dunia yang sekarang sudah meninggal, Bapak Stephen Hawking, yang pernah diwawancarai sudah lama sekali, bahwasanya robot-robot nantinya itu bagus karena itu merupakan hasil karya inovasi dari manusia. Tapi jangan sampai kemudian robot-robot itu nanti akan mengontrol kehidupan manusia. Gitu. Jadi memang selalu diingatkan ada batasannya. Gitu. Dan apalagi sekarang juga sudah muncul lagi itu istilahnya metaverse, seperti kita seolah-olah sudah hidup di ruangan dunia digital, dunia virtual gitu ya. Gitu. Jadi memang kita harus bisa menghadapinya dengan baik. Saya bukan ahli digital juga, bukan ahli agama juga Pak. Jadi mungkin pemahaman saya seperti itu. Kita bagaimanapun saya yakin umat Islam juga harus maju menghadapi era digitalisasi, menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik sesuai ajaran kita dan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian Pak Dubes, Bapak Profesor, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rofita atas sambutannya. Acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Dubes. Untuk Bapak Dubes, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Bapak Umstaf KBRI Tasken,
Ibu Bapak, seluruh keluarga besar KBRI Tasken beserta keluarga yang saya hormati, saya banggakan, anak-anak yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat karunia yang telah mempertemukan kita pada sore hari ini di bulan suci Ramadan yang barokah. Insyaallah Allah SWT menerima amal ibadah kita. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya banggakan dan cintai, Adinda Profesor Kiai Haji Syihabuddin. Terima kasih atas kesediaan, kehadiran yang telah memenuhi undangan dari KBRI Tasken. Ini adalah salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan bulan suci Ramadan di KBRI Tasken yang pada hari ini diselenggarakan dalam bentuk tausiah, ceramah, pencerahan terkait dengan tema yang disampaikan tadi oleh Bu Profita, mendidik anak-anak generasi digital. Saya menyambut baik tema ini karena ini relevan dengan keadaan kita saat ini untuk mendidik anak-anak generasi kita masa depan. Dan betapa pentingnya ini karena Allah juga telah mengingatkan, Prof. Syihab tentu amat lebih paham tentang ini. Saya tidak banyak paham, tapi salah satunya yang ditegaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 9, betapa harus takut kepada Allah sekiranya orang-orang meninggalkan keturunan di belakangnya dalam keadaan lemah dan mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh karena itu, haruslah bertutur kata yang benar. Ini menekankan pendidikan betapa penting. Dan tentu ini akan kembali juga kepada pentingnya pendidikan dalam keluarga dan tanggung jawab orang tua. Karena keluarga adalah al-madrasah al-ula, barangkali keliru saya, tapi nanti Prof. Syihab bisa meluruskan bahwa keluarga adalah sekolah yang pertama dan paling utama. Orang tua juga guru yang utama dan pertama yang tak bisa digantikan oleh siapapun. Dan di sini tanggung jawab pendidikan amat penting. Terlebih dalam generasi digital, digital mengajarkan kepada kita karena kita mengenal jejak digital. Ini kan bisa secara logika bisa kita pahami benarnya dikatakan Allah yang diajarkan betapa apa yang dilakukan, dipikirkan manusia itu tidak akan pernah hilang ketika nanti di akhirat ditunjukkan jejaknya, itu kan akan sangat masuk akal gitu ya. Pada saat sekarang masuk akal, dengan digital itu ada jejak digital. Dan begitulah kira-kira rekaman kehidupan berlaku manusia di dunia ketika nanti dipertontonkan di akhirat. Oleh karena itu pendidikan anak-anak saat ini menjadi amat penting dalam konteks tetap menegakkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dalam kehidupan yang serba dinamis dan barangkali penuh ketidakpastian. KBRI Tasken mengucapkan terima kasih Prof. Syihab atas kesediaan. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dan menambah keyakinan bahwa sebagai orang tua betapa pentingnya mendidik anak-anak supaya bahagian dari tanggung jawab kita di dunia ini. Terima kasih, dan untuk tidak meminta waktu sepenuhnya, waktu nanti kami serahkan untuk kepada Prof. Syihabuddin untuk menyampaikan pemikiran, tausiah, pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes atas sambutannya. Selanjutnya adalah acara utama kita pada sore hari ini, yaitu mendengarkan ceramah dari Prof. Syihabuddin dengan tema mendidik generasi Islami di era digital. Itu adalah tema yang sangat menarik. Langsung saja kepada Prof. Syihabuddin, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd.
Yang saya hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Tashkent, Bapak Profesor Dr. Sunario Kartadinata, Ibu PLH Pensesbud yang saya hormati, seluruh staf KBRI Tashkent, RI di Tashkent, dan keluarga besar Kedutaan Besar RI di Tashkent. Saya sangat senang sekali kita bisa bersilaturahim pada sore hari ini. Mudah-mudahan kebahagiaan bisa bersilaturahim ini memberikan manfaat bagi kita masing-masing. Kita bisa memaknai pertemuan ini sesuai dengan pengalaman kita sendiri-sendiri, begitu. Karena orang akan merespon berbagai peristiwa sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Sama seperti Ibu, saya juga bukan ahli digitalisasi, Ibu. Saya hanya sedikit tahu saja tentang pendidikan Islam. Nanti kita bisa berbagi pada sesi diskusi. Yang jelas pada sore ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa bernafas, bisa memakai pakaian, bisa bertemu dengan teman dan keluarga. Kita benar-benar tidak tahu apakah nanti malam kita bisa melepas pakaian sendiri, baju sendiri, celana sendiri, ataukah pakaian dan celana kita ini nanti dibukakan oleh orang lain karena kita sudah tidak berdaya, tidak bernafas lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya esok hari. Seseorang juga tidak tahu kapan, di mana dia akan meninggal. Kapan, di mana, kenapa dia meninggal. Kita tidak tahu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa melepas pakaian kita sendiri. Artinya Allah memberikan umur, usia yang panjang. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang beruntung, memiliki pekerjaan yang mapan, memiliki keluarga yang sehat, teman yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falaula fadlullahi 'alaikum lakuntum minal khasirin." Kalaulah bukan karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian menjadi orang-orang yang merugi. Jangan pernah berkata bahwa pertemanan, persahabatan, pekerjaan, karunia yang kita miliki ini semata-mata karena jerih payah kita. Semua itu karena karunia Allah. Kita juga bersyukur tidak menjadi pengikut setan, tidak menjadi pengikut kesesatan, kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan seperti ini. "Falaula fadlullahi 'alaikum lattaba'tumus syaitan illa qalila." Kalau bukan karena karunia Allah, niscaya kalian itu menjadi pengikut setan, kecuali segelintir orang saja. Jadi jangan pernah juga kita mengatakan bahwa kita bisa mengikuti ajaran Rasulullah SAW, bisa membaca Al-Quran, bisa melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Itu karena kemampuan kita. Itu pun semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur masih bisa menyebut nama Allah, ya, menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini, "Alaikum bidzikrillahi ta'ala, fa innahu da'un. Wa iyyakum wa dzikrin nas fa innahu da'un, fa innahu dawaun." Saya ulangi, Umar bin Khattab pernah berkata, "Alaikum bidzikrillah fa innahu dawaun, wa alaikum bidzikrin nas fa innahu da'un." Kalian harus menyebut nama Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, menautkan hati kita, menghubungkan jiwa raga kita, spirit kita dengan Allah. Karena itulah obat. Sementara jangan pernah menceritakan orang,
Karena menceritakan orang atau menggunjing orang itu merupakan penyakit. Jadi ya ingin sembuh ya begitu, banyak berzikir, selalu menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur itu bisa melayani orang lain, bisa memberi manfaat kepada orang lain. Sesungguhnya di alam dunia ini, di alam semesta ini, tidak ada sesuatu yang hidup untuk dirinya sendiri. Di dunia ini, di semesta ini, tidak ada yang hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi sesuatu itu hidup untuk orang lain. Kita bisa melihat lautan, samudra. Ia tidak memakan ikannya sendiri. Ya. Buah, pepohonan, dia tidak memakan buahnya sendiri. Lautan tidak memakan ikannya sendiri. Begitu. Sungai tidak meminum airnya sendiri. Tapi semuanya diabdikan untuk orang lain. Pohon, buahnya untuk kita manusia. Lautan, ikannya untuk manusia. Sungai, airnya untuk manusia. Ternyata apa yang kita lakukan itu untuk orang lain. Jadi kita itu sebenarnya pelayan untuk orang lain. Begitu. Pelayan ini dalam istilah lain, al-khidmah. Dalam istilah yang lebih spesifik lagi, inilah yang disebut dengan ibadah. Ibadah, khidmah adalah melayani orang lain. Karena kita memang sebuah pelayan begitu. Nanti segala hal yang ada di dunia ini sirna begitu, kecuali kebaikan. Pohon, taman, rumah, segala macam sirna, kecuali kebaikan. Nah, karena itu berbahagialah kita yang bisa menanam kebaikan. Karena itulah yang akan tersisa. Meskipun kita sudah meninggal begitu, kebaikan akan tetap abadi, lestari, terutama kebaikan-kebaikan kita. Jadi kebaikan inilah sebagai jejak digital dari perilaku kita. Kalau di teknologi informasi komunikasi, itu jejak digital berupa informasi seperti itu ya. Nah, kalau di kita itu jejak digital, jejak perilaku kita itu adalah kebaikan. Baik, saya kira sebagai pengantar seperti itu. Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak akan menceritakan bagaimana tentang teknologi digital itu, tetapi yang paling penting adalah bagi kita itu bagaimana kita meraih sesuatu yang bisa bermanfaat, berguna untuk dimanfaatkan dalam teknologi digital atau untuk mengantisipasi teknologi digital atau menangkal gitu hal-hal negatif dari teknologi digital ini. Saya pikir saya ingin menyampaikan realitas sedikit dunia kita ya. Nanti dari realitas ini mudah-mudahan menjadi alasan mengapa kita memerlukan materi X, Y, dan selanjutnya ya. Bagaimana mendidik generasi Islami digital? Sebelum itu kita perlu melihat situasi yang terjadi pada saat ini. Nabi SAW pernah bersabda seperti ini. Nah, sebagai futurologi Nabi ya. Sayati ala nasi zamanun as-sabiru ala dinihi kal qabid alal jamri. Akan datang suatu masa, pada masa itu orang yang memegang agama seperti orang yang memegang bara api. Akan datang suatu masa, pada masa itu orang yang memegang agama seperti memegang bara api. Bara api itu kalau dipegang ya panas, kalau dibiarkan ya mati. Pada umumnya, hanya dengan katakanlah sebagian orang itu sekarang kan bisa dengan seperti membalikkan tangan begitu. Hari ini masuk agama ini, besok masuk agama lain. Atau ketika sebagian orang berinteraksi sering mengatakan, sudahlah ketika membicarakan urusan ini jangan bawa-bawa agama begitu. Agamanya ditaruh saja dulu. Gitu.
ketika di pekerjaan, ketika bernegosiasi seperti itu. Seringkali ada yang mengatakan seperti itu. Memang realitasnya begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang banyak yang murtad, beralih dan tidak lagi memegang teguh agamanya. Yang kedua, karakteristik akhir zaman itu ada di dalam hadis muttafaq alaih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini. Sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdasul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yaqra'unal qur'ana la yujawizu hanajirahum yumarriquna minad dini kama yumarriqus sahmu minar ramyah. Di akhir zaman kata Nabi akan muncul satu generasi yang usianya muda-muda tapi sudah keren, sudah sangat mumpuni ya. Muncul di akhir zaman suatu kaum yang usianya muda-muda tetapi mereka sudah sangat hebat begitu. Sufahaul ahlam. Imajinasinya, mimpinya sangat dekat begitu. Absurd begitu. Hanya sebatas perut saja misalnya. Dia tidak memiliki visi ke depan. Bagaimana mempertimbangkan generasinya umat manusia. Yaquluna min khairi qaulin. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang sangat indah. Begitu. Lalu mereka juga paham membaca Al-Quran. Yaqra'una Al-Quran. Mereka juga membaca Al-Quran. Tapi sayang bacaannya itu tidak melampaui tenggorokannya. Jangankan masuk ke dalam hati, melampaui tenggorokan pun tidak. Jadi hanya sebatas di mulut saja. Yang berikutnya, yang terakhir ini yang paling miris. Mereka keluar dari agamanya seperti anak panah melesat dari busurnya. Makanya tadi saya katakan, hari ini dia begini, besok, lusa, atau minggu depan sudah keluar lagi. Memasuk ke agama yang lain. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menegaskan seperti ini. Rubba talil Quran, wal Quran yal'anuhu. Sekarang ini banyak yang membaca Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu justru melaknatnya. Saya kira zamannya Pak Dubes dulu, zaman saya, jarang sekali orang yang hafiz Quran. Gitu. Tapi sekarang, subhanallah, yang hafiz Quran itu sangat banyak. Sekolah-sekolah tahfiz didirikan, kursus-kursus tahfiz, karantina tahfiz. Tetapi dalam kenyataannya mungkin imbasnya belum terlampau terasa. Hanya Nabi mengatakan seperti itu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran sendiri melaknatnya karena dia tidak mengamalkannya. Itu dari perspektif nubuat atau futurologi Rasulullah SAW tentang umat ini. Dalam realitas kita juga, sekarang kita bisa, dalam realitas pendidikan misalnya, sekarang pendidikan itu dilakukan melalui jarak jauh, berbantuan teknologi komunikasi. Nah, pendidikan semacam ini tidak ada unsur tidak ada privacy contact-nya itu. Jadi keunggulan hubungan personal, melihat tawanya, melihat mata yang memperlihatkan antusiasme, kesungguhan, tidak nampak begitu. Demikian pula siswa tidak bisa melihat semangatnya guru, antusiasme guru, semangat guru untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Itu tidak, apalagi kasih sayang itu. Jadi betul-betul mekanistik. Keteladanan oleh guru sangat minim ya dewasa ini di sekolah itu. Karenanya ini juga satu tantangan bagaimana ini mengatasinya. Yang berikutnya misalnya, tantangan berikutnya, ruang kelas tidak lagi digunakan secara optimal. Mungkin nanti beralih fungsi. Pendidikan di rumah menjadi lebih penting lagi sekarang. Seperti Pak Dubes katakan tadi, Al-Bait Madrasah Al-Ula ya.
Jadi rumah itu sebagai sekolah pertama. Kenapa dulu Nabi mengatakan itu? Mungkin inilah saatnya mengapa itu. Anak tidak lagi dikirimkan ke sekolah, buat apa di sekolah begitu ya? Gitu. Yang kedua, di samping rumah adalah masjid. Nah, adalah masjid. Masjid, saya pikir ini perlu difungsikan, apa ya, dioptimalkan lagi begitu. Rumah dan masjid dua hal sarana pendidikan Islam yang perlu dioptimalkan. Transfer nilai melalui interaksi yang intensif sulit dicapai. Padahal akhlak al-karimah itu menurut saya hanya bisa diraih melalui interaksi. Oh, orang meneladani, orang melihat perilaku gitu. Bukan dengan cara diajarkan seperti itu. Yang berikutnya baru kita sekarang melihat yang bagaimana kita mendidik generasi Islami ini. Saya akan memberikan 3 hal saja yang terkait dengan ini. Yang pertama, kita perlu memahami tujuan inti dari pendidikan Islam. Pendidikan apa saja, termasuk dalam pendidikan berbasis atau di era digital ini, tujuan pendidikan mesti menjadi acuan kita. Anak kita mau dibawa kemana, keluarga kita mau dibawa kemana, generasi kita dibawa kemana, bawahan kita, rombongan ini mau dibawa kemana kita ini. Yang saya tahu, yang saya baca di Al-Quran, Quran itu menjelaskannya sangat sederhana seperti ini ya, bahwa kita mau menciptakan manusia yang kafah, manusia yang all round begitu, manusia yang masagi. Allah ingin menciptakan manusia yang ahsan takwim, sebaik-baiknya struktur, sebaik-baiknya struktur ya. Kenapa disebut ahsan takwim, struktur yang paling baik? Karena manusia itu tugasnya sangat berat. Kalau strukturnya tidak bagus begitu, bagaimana dia bisa memikul beban begitu? Makanya luar biasa, fisiknya demikian sempurna, ahsan takwim, kemudian struktur spiritualnya juga. Ada kolbu, ada ini, ada itu. Perlengkapannya itu demikian. Itulah ahsan takwim. Jadi mengapa? Karena dia akan melaksanakan tugas yang amat berat. Makanya itu. Yang ketiga, disebutkan juga ummatan wasatan sebagai komunitas yang moderat ya, moderat. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, ada di tengah-tengah begitu. Kenapa begitu? Karena kalau terlalu ke kiri dia akan jatuh. Demikian pula kalau dia terlalu ke kanan. Maka yang digariskan oleh Al-Quran, kita bertujuan, pendidikan kita bertujuan membangun umat yang moderat begitu, moderat. Tapi kalau sudah ada di tengah, itu tidak lagi ada ajaran yang moderat. Di situ itu justru dia menjadi fanatik dengan agamanya karena dia tidak mau ke kiri, tidak mau ke kanan. Jadi istiqomah berada di tengah-tengah itu. Untuk bisa istiqomah maka dia memegang ajaran itu dengan sesungguh-sungguhnya. Dalam ayat lain, tujuan kita itu menciptakan manusia yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kan ada tiga level takwa itu ya. Yang pertama, himyatul qalbi anil asam wal muharramat. Takwa level pertama menjaga diri kita, menjaga spiritual kita, ruhaniyah kita dari hal-hal yang diharamkan, dari dosa dan hal yang diharamkan. Ini yang standar ini. Tidak boleh tidak semuanya melakukan ini. Nah, kemudian meningkat level yang kedua lebih tinggi ini. Himyatul qalbi anil makruhat, menjaga diri kita, hati kita dari hal-hal yang dimakruhkan. Nah, yang ketiga ini takwanya para nabi, itu menjaga diri, hati kita dari hal-hal yang tidak perlu begitu. Main-main ya,
game yang main-main lah, menonton yang tidak ada yang tidak gunanya. Itu 3 level ketakwaan, dan yang standar adalah tadi menjaga diri kita dari hal yang diharamkan dan dari perbuatan dosa. Ada juga ibadur rahman, hamba ar-rahman. Itu juga profil-profil pendidikan Islam. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, itu. Semua itu saya rangkum. Kita rangkum atau dirangkum oleh Gusti Allah di dalam satu ungkapan bahwa tujuan pendidikan adalah menghasilkan manusia atau terwujudnya manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Menciptakan manusia atau terwujudnya manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Nanti bisa kita lihat bagaimana perwujudan itu. Jadi tujuan pendidikan itu dalam perspektif Islam bukan menghasilkan lulusan atau generasi atau anak yang pintar, anak yang cerdas, sehingga dia mudah mencari pekerjaan. Kalau mudah mencari pekerjaan, maka dia akan memperoleh pekerjaan yang bagus. Kalau pekerjaan bagus, gajinya besar, terkenal, hidup nyaman, sejahtera. Bukan, sama sekali bukan itu. Bahwa itu akan tercapai nanti, itu mah bonusnya lah dari kegiatan beribadah itu. Tapi intinya beribadah. Mengajar, apa saja itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di dalam pekerjaan nanti itu ada rizki yang kita peroleh, itu sebenarnya hanya bonus saja. Hanya uang muka lah begitu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang real balasannya adalah nanti di akhirat. Tapi yang diperintahkan oleh Tuhan adalah beribadah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mencapai manusia yang beribadah ini, yang ibadur rahman ini, ada diperoleh sosok manusia seperti itu diperoleh melalui lima interaksi, 5 hubungan, 5 interaksi, 5 hubungan yang intensif begitu. Yang pertama, ibadur rahman atau hamba Allah yang beribadah tercipta dengan kita melakukan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan pertama, hubungan dengan Al-Khaliq. Kita senantiasa mengaitkan diri kita dengan Allah. Ini ditegaskan oleh Allah misalnya di dalam surah Adz-Dzariyat begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu ibadah saja semuanya. Dalam ayat lain Allah menegaskan seperti ini, wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Ayat 2 ayat tadi menyuruh kita beribadah kepada Allah. Jadi, ketika kita mengaitkan hubungan dengan Allah, terciptalah ibadah. Ibadah ini wujudnya ada 3 macam. Yang pertama ada berwujud ibadah mahdhah. Nah, kita sholat itu sedang berkomunikasi dengan Tuhan, menjalin hubungan. Nah, menguatkan ini kalau internet itu sambungan internet itu dikuatkan itu melalui sholat, melalui saum seperti sekarang. Kan lapar nih, ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Istighfar terus, ya. Membaca Quran begitu. Tarawih. Jadi dikuatkan seperti itu, melalui saum, dengan haji begitu. Dari hubungan kita dengan Allah kita tahu, oh, dialah Tuhan yang harus kita sembah. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah itu akan tercermin juga dalam kehidupan sosial kita. Oh, ada Pak Iqbal begitu, ada siapa lagi di sini? Ada ibu misalnya ya, ada ibu-ibu, ada siapa lagi di sini? Itu semuanya ibadah juga itu, hanya ibadahnya dalam konteks sosial. Karena itu
orang yang tidak beribadah secara sosial dianggap pendusta agama. Orang yang tidak beribadah secara sosial dianggap sebagai pendusta agama. Itulah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang menjadi pembual agama itu? Alladzi yad'ul yatim. Yang tidak ada kepedulian, kehirauan kepada orang lain. Yatim diantaranya. Orang yang diperlukan. Yatim itu hanya satu saja representasi. Banyak ya. Mungkin mahasiswa kita. Siapa saja. Yang ketiga, representasi tabi'iyah. Ibadah itu terrepresentasikan secara alamiah juga begitu. Kita melihat alam, oh di Uzbek itu alamnya seperti ini. Oh ini Tuhan, oh ini begini. Oh ada bintang, ada ini. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri ulul albab itu ya selalu saja mencermati alam semesta, memikirkan berbagai fenomena sosial begitu. Karena di fenomena sosial itu ada ilmu, itulah Tuhan begitu di situ. Jadi tidak berhenti berpikir. Jadi tidak berhenti berzikir. Ulul albab itu kan disebutnya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa. Itu artinya berpikir sebenarnya mengenai kesemestaan Allah yang diciptakan oleh Allah ini begitu. Kita berada sekarang di sini. Saya dan hadirin sekalian sekarang pukul berapa ini? Saya dan Bapak dan Ibu sekalian sekarang pukul sekian di sini di Bandung dan di Tasken dalam keadaan seperti ini semata-mata merupakan wujud dari kuasa Tuhan. Kita berada karena diadakan oleh Tuhan. Bukan adanya itu sebagai imajinasi, bukan. Tapi karena diadakan oleh Tuhan. Karena Dia ada, Dia menciptakan kita, perilaku kita, dan keadaan kita seperti ini, maka kita harus menyembah kepada Dia. Inilah hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan ubudiyah. Hanya ubudiyahnya itu tidak semata-mata mahdhah, tapi juga ke sesama manusia dan ke alam semesta ciptaan Tuhan. Jadi makanya anak-anak belajar IPA, belajar astronomi, belajar biologi itu juga dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan kita dengan alam semesta. Hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan kita dengan alam semesta. Ya, dengan dunia ini. Hubungannya bersifat taskhir, hubungan penaklukan, menaklukkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wasakhkhara samsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun." Hubungan yang kedua adalah hubungan manusia dengan alam semesta. Hubungan itu sifatnya hubungan penaklukan. Kita menaklukkan alam semesta, Allah menaklukkan alam semesta untuk kita. Hanya ada dua di sini. Ada yang kita menaklukkannya memiliki otoritas untuk menaklukkan itu. Tanah misalnya. Mau dicangkul, mau digali, mau dibikin sumur, mau dibikin kerajinan, macam-macam. Itu kalau dalam bahasa Arabnya sakhkhara lakum. Kita memiliki otoritas untuk itu. Tapi ada juga yang kedua, sakhkhara as-samsa. Menaklukkan langit, menaklukkan matahari. Nah, itu kita tidak bisa ngapain kepada matahari itu. Jadi justru mataharinya ditaklukkan oleh Allah untuk kita manfaatkan sinarnya ya, untuk cahayanya seperti itu. Itu jadi hubungan kita dengan Allah taskhir. Mestinya dari hubungan ini kita akan merasakan betapa kenikmatan diberikan oleh Tuhan gitu. Itu
kalau saya itu kalau ini Pak Dubes, kalau orang menyembelih unta ya begitu, orang menyembelih sapi, itu kan aduh, mereka itu tubuhnya besar kan, unta, sapi, kerbau begitu. Tapi hanya dituntun oleh anak kecil saja dia takluk begitu. Kenapa itu? Karena Tuhan telah menaklukkannya untuk kita. Bukan semata-mata karena orang itu ahli, bukan. Gitu. Tapi intinya itu. Orang bisa menjelajah ini itu. Gitu. Karena Tuhan sudah menaklukkannya untuk kita. Hanya kita tidak menyadarinya. Seolah-olah orang bisa bagaimana di laut ini itu. Itu karena kemampuannya misalnya begitu ya. Itu yang kedua, yang ketiga hubungan manusia dengan manusia lain. Nah, ini hubungan manusia dengan manusia lain. Hubungan saya dengan para hadirin sekalian. Nah, hubungan ini memiliki dua karakteristik ya. Yang pertama yang disebut dengan karakteristik kesetaraan, al-adlu. Yang kedua karakteristik kebaikan, ihsan ya. Adil, yang pertama hubungan manusia dengan manusia itu karakteristiknya keadilan, kesetaraan dan kebaikan begitu. Artinya, ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, kriteria yang diacu atau prinsip yang diacu adalah prinsip kesetaraan dan keadilan. Kalau orang lain berbuat salah kepada kita, kita boleh membalasnya itu. Makanya di Quran itu ada yang disebut hukum kisos, begitu, hukum kisos. Orang yang berbuat ini, kalau orang memberi, begitu, orang memberi, lalu kita memberi lagi. Nah itu bukan sedekah, bukan kebaikan sebenarnya. Itu namanya kesetaraan. Lah, wong dia memberi, kita balas memberi kan gitu. Nah itu mah impas, sudah selesai, gitu. Itu sangat standar itu. Kalau orang lain memarahi, kita memarahi, itu adil gitu. Nah, hubungan sosial yang lebih tinggi dari itu adalah yang ihsan. Orang lain yang nabrak mobil kita, kita yang turun begitu. Kenapa? Rusak begitu. Waduh, rusak parah ya. Diganti ya. Diberilah ongkos oleh kita begitu. Padahal dia yang nabrak begitu. Nah, itu ihsan itu baru gitu. Bukan patorong-torong, bukan marah begitu. Oh ini mana itunya KTP-nya, sini diambil begitu kan. Kamu harus ganti, di samping harus ganti, mobil ini harus masuk bengkel 5 hari. Jadi setiap hari Anda harus bayar ke saya untuk ongkos ke kantor begitu. Nah, enggak begitu gitu. Jadi walau Bapak Ibu yang saya hormati, tapi yang pertama sekali hubungan sosial itu adalah prinsipnya keadilan, kesetaraan. Yang lebih hebat dari itu adalah ihsan. Contohnya yang tadi lah. Kalau nabrak mobil, kita bisa tabrakan mobil, bisa minta ganti rugi, itu adil. Tapi yang paling hebat adalah justru kita membiayai dia gitu. Ada salah seorang teman saya yang kadang-kadang suka begitu gitu. Ada teman saya yang kadang-kadang ihsan seperti itu ya. Kalau sedang bagus hatinya begitu. Tapi pada umumnya ya dongkol juga meskipun tidak minta ganti rugi ya. Baik. Yang ketiga, hubungan manusia dengan kehidupan ini. Saya hidup di dunia ini, Bapak Ibu hidup di dunia ini gitu ya. Itu hubungannya bersifat hubungan ini, hubungan ujian. Hubungan ujian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menciptakan kehidupan ini sebagai ujian. Siapa yang paling baik amalnya? Diberi hidup nih. Dimanfaatkan tidak kehidupan ini? Digunakan untuk apa? Bagaimana dia mencari penghidupan dan selanjutnya. Jangan dikira teman saya itu dia sekali-kali masih naik angkot begitu, masih naik angkot ke Lembang karena ingin merasakan penderitaan begitu, tidak masuk mobil yang dingin AC-nya itu tidak begitu. Kenapa begitu?
Karena nanti di akhirat itu akan ditanya itu. Di akhirat itu akan ditanya. Nih, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu sudah menghabiskan seluruh kenyamanan di dunia ini. Jadi kalau ada agak panas-panas dikit di ruangan, ya harus ditahan begitu. Kalau ada sakit-sakit, ya jangan terus langsung ke dokter. Nikmati dulu sakit itu. Kenapa? Karena hidup ini hubungannya, konteksnya itu cobaan, ujian. Dari ujian inilah seseorang beroleh pengampunan. Begitu. Orang yang tertusuk duri menjadi macam-macam begitu. Jadi kenikmatan jangan dihabiskan semuanya di dunia. Memang kalau doa kita doa yang licik begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia ingin senang, di akhirat ingin senang juga. Itu doa dari perspektif Pak Iqbal begitu. Dari perspektif Pak Iqbal begitu, dunia bagus, akhirat bagus, perspektif manusia. Tapi kalau dari perspektif Tuhan tidak begitu. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik begitu. Hanya kira-kira doa itu begitulah. Tuhan sedang itu berbicara dari lubuk hati manusia, dari lubuk hati Pak Iqbal gitu. Jadi itu ujian itu akan ada di mana-mana ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat ya. Wa basyiris shabirin. Ada diuji dengan kekurangan harta, dengan lapar ya, dengan kematian keluarga ya. Itu ujian akan senantiasa. Nah, hubungan manusia dengan kehidupan ini sifatnya ujian dan orang akan beroleh nilai ibadah begitu. Ini nilai ibadah ya jika bisa menghadapi ujian tadi, sabar tadi. Sama di era digital juga begitu. Diuji begitu. Begitu masuk langsung ke internet, mulai ujian itu Pak Iqbal ya. Orang bisa merasakan hanya dengan klik ini langsung keluar macam-macam yang keluar itu. Apakah mau dilanjutkan atau balik begitu? Itu ujian itu. Makanya dalam itu pentingnya di situ. Yang terakhir hubungan untuk menciptakan ibadur rahman melalui ibadah itu yaitu melalui hubungan dengan kehidupan akhirat, Nah, hubungan dengan kehidupan akhirat itu bahwa manusia hubungan tanggung jawab ya, hubungan kita manusia dengan akhirat itu sifatnya tanggung jawab. Diaudit lah begitu. Sekarang ini kan silahkan diberi rambu-rambu begitu, diberi ajaran, diberi nilai yang harus dijadikan anutan. Tapi orang ada yang mengikuti itu, ada yang tidak. Nah, nanti di akhirat, hubungan akhirat itu pertanggungjawaban. Lanas alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Sungguh kami akan menanyakan, meminta pertanggungjawaban semuanya dari apa saja yang kamu lakukan. Sampai-sampai buku pertanggungjawaban itu, buku rincian itu menjadi sebuah dokumen yang aneh, Pak Dubes. Di dunia ini tidak dikenal ada dokumen seperti itu. Orang di akhirat itu mengatakan begini, Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab macam apakah ini? Artinya dia belum pernah. Kalau di dunia ada dictionary, ada Wikipedia, ada macam-macam begitu. Tapi nanti ditemukan kitab yang jauh lebih rinci. Mali hadzal kitab. Buku apakah ini? Buku ini tidak meninggalkan satu pun dari apa yang kita lakukan. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Karena demikian rincinya laporan itu sehingga tidak dikenali. Itu 5 jenis hubungan
hubungan ibadah untuk menciptakan ibadur rahman, sehingga orang itu bisa menjalani kehidupan ini semuanya ibadah. Nah, kehidupan ini semuanya ibadah melalui hubungan kita dengan Allah. Nanti hubungan ini terrepresentasi hubungan mahdhah, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam semesta. Kemudian yang kedua, hubungan kita dengan apa? Dengan alam semesta, dengan hari akhirat, dengan sesama manusia, ya tadi itu. Itu 5 jenis hubungan. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, kan di era digital ini materi itu sangat apa ya? Orang bisa mencari begitu, mencari sendiri. Orang bisa belajar apa saja, di mana saja, mengenai apa saja, kapan dia mau. Nah, untuk generasi Islami, saya menyarankan atau agama memberikan pedoman bahwa yang pertama kali diajarkan adalah materi yang berkenaan dengan keimanan. Materi yang berkenaan dengan keimanan. Awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilah. Hal yang pertama kali wajib diketahui manusia adalah mengenal Tuhannya. Tadi, Tuhan saya itu ada Tuhan begitu. Karena kalau tidak ada Tuhan, tidak ada keimanan, kehidupan ini luar biasa. Tidak akan terjadi kehidupan ini tanpa keimanan. Ya. Orang kalau di Bandung itu Bu belanja sayur misalnya. Belanja sayur. Ini ikan berapa? Oh 1 kilo, 1 kilonya berapa? 40.000 misalnya. Percaya saja kepada tukang sayur. Itu iman yang sederhana contohnya begitu. Tidak ditimbang lagi, tidak begitu. Sudah selesai percaya. Ini juga kepada Tuhan. Tuhan, percaya sudah begitu. Itu akan meningkat keimanan kita dengan tadi mempelajari ilmu dan selanjutnya. Baik. Soal materi, yang pertama materi tentang keimanan. Saya akan membacakan beberapa hadis tentang itu. A'dhamu amalin alal itlaq tansyiatul aulad tansyiah al-imaniyah. Amal yang paling mulia adalah membesarkan anak-anak berbasis iman. Apa itu game atau macam-macam. Saya ulangi, amal yang paling agung, ya, yang paling mulia dari dibanding amal-amal lainnya adalah membesarkan anak-anak berbasis, dan masjid menjadi tempat untuk mereka dibesarkan. Ya. Yang kedua, mereka dibina dalam menyelenggarakan, dalam melaksanakan, mendirikan sholat. Al-Hakim meriwayatkan dari Nabi SAW, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bilaha ilallah. Hal yang pertama diajarkan adalah la ilaha illallah kepada anak-anak. Ya, sambil bermain, sambil bersepeda, sambil berjalan kaki, ya begitu. Mengucapkan itu saja sudah, misalnya gitu ya. Mengucapkan itu saja. Karena itu ketika bayi lahir, ya yang dianjurkan oleh Rasul itu adalah memperdengarkan azan di telinga kanan dan memperdengarkan iqomat di telinga kiri. Dan kenapa harus azan di telinga? Karena memang telinga lah, bahwa telinga itu organ yang pertama kali berfungsi, ya. Terbental. Ya, koneksinya. Admin tadi. Setelah itu suara Pak. Ya, maaf terlempar tadi ya sebentar. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa
materi yang pertama diajarkan kepada anak-anak itu tentang keimanan. Nabi SAW menyuruh kita mengazankan bayi yang baru lahir di telinga kanan dan membacakan iqamat di telinga kiri. Karena mengapa dibacakan azan? Karena organ telinga ini merupakan organ yang paling berfungsi, gitu. Organ tubuh manusia maksud saya pertama kali. Bahkan ketika di dalam perut itu sudah berfungsi telinga itu. Karena di Quran itu disebutkan pertama, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Waduh, ini koneksinya ya. Jadi telinga merupakan organ tubuh manusia yang pertama kali berfungsi. Bahkan ketika manusia sebagai janin di dalam perut, gitu. Itu selaras dengan ayat Al-Quran ya. Walladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dialah yang menciptakan kamu, membuatkan daya pendengaran. Daya pendengaran dulu. Baru wal absor, penglihatan kita, begitu. Daya pendengaran itu adanya pada kuping, telinga, begitu ya. Itu. Karenanya perdengarkanlah ketika mengandung, begitu. Harus sudah diperdengarkan tilawah ya, tilawah. Karena mereka sudah bisa mendengar. Karena untuk apa untuk apa telinga berfungsi di dalam perut? Ya diantaranya fungsinya tadi untuk mendengarkan hal-hal baik dan untuk mendengarkan detak jantung ibunya, begitu. Karenanya begitu bayi lahir, begitu bayi lahir, dia sangat familiar dengan ibunya karena mendengar detak jantung. Bayi lah tahu dari mana ibu, begitu. Tahu dari mana bahwa ini ibu, ini perawat, ini dokter, ini tahu dari mana. Tetapi mengapa bayi itu sangat nyaman berada di ibunya? Karena tadi dia merasakan memperoleh pengalaman bahwa inilah detak jantung orang yang tempo hari memberikan kenyamanan kepada saya. Kira-kira seperti itu. Kalau nangis ya dipeluk sama ibunya udah selesai. Kalau sama bapaknya malah tambah menjerit, begitu kan. Baik, itu memperdengarkan keimanan. Jadi di masa digital ini mendidik tidak dimulai dari tidak dimulai dari anak-anak usia 1-2 tahun begitu, tapi harus mulai dari perut begitu ya, ketika sebagai janin, bahkan pranikah mungkin ya. Yang kedua, menyuruh keluarga mendirikan sholat. Ya, keimanan yang pertama, yang kedua mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Suruhlah keluargamu mendirikan salat, begitu. Bersabarlah di dalam melakukannya. Keluarga itu ya istri, suami, anak, begitu ya. Wa'mur ahlaka. Meskipun perintahnya kepada laki-laki, ya perempuan juga termasuk di dalamnya. Yang menarik berikutnya, la nas'aluka rizqa. Kami tidak mempersoalkan rezeki kamu. Aduh, kalau sholat ini nanti peluang bisnis hilang. Enggak. Nanti Allah yang akan menjaminnya, begitu. Narzuk, nahnu narzuq, kami yang akan memberikan rezeki, begitu. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain, ini dalam hadis ya, annalladzi ya'muru ahlahu bis-shalah yatakaffalullahu subhanahu wa ta'ala lahu wa lahum birrizqi. Jadi
orang yang menyuruh keluarganya sholat, maka Allah akan menjamin rizki keluarga itu. Orang yang menyuruh keluarganya sholat, maka Allah akan menjamin rizki keluarga itu. Yang ketiga, materi yang ketiga adalah materi ya berkenaan dengan membaca Al-Quran dan menanamkan etika. Nah, ini. Nabi SAW bersabda, "Adibu auladakum ala salati hisolin." Didiklah, binaklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, mencintai Nabi. Yang kedua, wahubbu ali baitihi dan watilawatil Quran. Mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Di topik-topik yang inti di sini ini adalah sholat, siroh itu biografi atau cerita Nabi, dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran. Dan tentu saja ini di dalam fikih saya tidak akan menyampaikannya di sini karena terlalu panjang ya. Etika itu luar biasa pentingnya diajarkan kepada anak-anak, diajar malu, diajar menghormati, macam-macam itulah. Disuruh membaca salam kalau masuk, macam-macam begitu. Membaca bismillah kalau makan dengan tangan kanan, dan selanjutnya. Saya kira itu mulai dari ya 1 tahun lah begitu. 1 tahun anak sudah bisa berjalan, bukan? Nah, itu kamar mandi bagaimana gitu. Itu penanaman yang luar biasa di dalam teori itu, di dalam teori dan di dalam ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Yang berikutnya ini saya kira sangat penting. Ini saya membacakan kisah saja ya. Jadi iltaqo an-nabi Isa, saya langsung aja bahasa Indonesia ya. Suatu kali Isa alaihi salam berjumpa dengan seorang penggembala, Kemudian Nabi Isa berkata kepada penggembala itu, "Hai Kisana, kamu sudah menghabiskan usiamu firra'i dalam menggembala. Walau qadaita umroka fi thalabil ilmi wa tahsiluhu lakana afdalu laka." Coba kamu gunakan usiamu itu untuk belajar mencari ilmu. Tentu akan lebih baik daripada menggembala domba. Tapi si penggembala ini menjawab seperti ini. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhadtu minal ilmi sitta masail wa a'malu bimujibiha. Saya hanya mengambil 6 perkara saja dari ilmu, dan saya amalkan ke-6 perkara itu. Jadi dari sekian ilmu yang demikian banyak itu, menurut perhitungan manusia, dia hanya mengambil 6 saja. Si penggembala hanya mengambil 6. Yang pertama, ilmu yang pertama, madamal halalu maujudan la akilu haraman. Selama masih ada makanan haram, selama masih ada barang halal, makanan halal, saya tidak akan pernah menyentuh yang haram. Selama ada hal yang halal, saya tidak akan pernah menyentuh yang haram. Yang kedua, selama madama asid maujudan laukadzib, selama kebenaran ada, saya tidak akan menyentuh kebohongan. Selama kebenaran ada, saya tidak akan menyentuh kebohongan. Yang ketiga, selama saya melihat bahwa saya memiliki aib, selama saya melihat diri saya memiliki aib, saya tidak akan menyibukkan diri dengan aib orang lain. Yang keempat, selama saya belum memperoleh informasi bahwa iblis telah mati, saya tidak akan pernah merasa selamat dari godaannya. Selama saya belum pernah menjumpai bangkai iblis, katakanlah, maka saya tidak akan pernah merasa selamat dari godaannya. Yang kelima, selama saya tidak melihat gudang perbendaharaan Allah itu kosong, saya tidak akan pernah bersandar
menyandarkan kebutuhan kepada manusia. Dan yang terakhir, selama kedua kaki saya belum melangkahkan kaki ke surga, saya tidak merasa selamat dari masuk api neraka. Kemudian Isa berkomentar seperti ini. Hadza huwa ilmul awwalin wal akhirin alladzi qara'tuhu anta wa akhadta. Inilah esensi ilmu baik kaum terdahulu maupun kaum kemudian. Kamu sudah mengambilnya. Artinya apa? Artinya tidak terlampau banyak yang kita pelajari. Ini seperti yang dilakukan oleh sahabat. Tapi hanya yang pokok-pokok saja. Tapi itu dilaksanakan. Itulah 6 perkara ilmu kaum terdahulu dan ilmu kaum kemudian yang saya kira perlu diajarkan kepada generasi kita, generasi Islami di era ini. Kejujuran, begitu, kepercayaan kepada Allah, merasa tidak selamat dari gangguan iblis, selalu saja introspeksi dengan kekeliruan diri, itu saya pikir yang perlu ya. Yang terakhir sekali yang ingin saya sampaikan, metode pengajarannya seperti apa? Saya kira semua kita sudah tahu ya bahwa anak-anak itu mencintai kisah, jadi kisah lah begitu, bercerita. Saya kan di bahasa ya, saya bekerja di bidang bahasa. Sekarang ini yang namanya bercerita kepada anak-anak luar biasa jarangnya. Kita di kantor sedang mengembangkan literasi keluarga itu seperti apa begitu ya. Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, ma kana haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tuhan menegaskan bahwa di dalam kisah itu ada banyak pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Yang kedua, metodenya adalah keteladanan. Sekali lagi, keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi sebenarnya ya anak-anak melihat kita ke masjid, anak-anak melihat kita sholat, itu sudah luar biasa tertanamnya pada mereka. Insya Allah mungkin setelah besar kalau mereka ini akan terkenang pemandangan tadi, direkam oleh dia ya, diriko itu. Yang ketiga ini saya pikir untuk lebih lanjutnya ya, itu yang disebut dengan tilawah, tazkiyah dan ta'lim. Tilawah, tazkiyah dan ta'lim. Membaca Al-Qur'an, menyampaikan, bacakan saja. Nggak ngerti juga nggak apa-apa, pokoknya tilawah saja begitu, tilawah. Yang kedua, tazkiyah, membersihkan diri melalui saum, melalui istighfar, gitu ya. Baru dengan ta'lim, menyampaikan fenomena alam semesta ini, menyampaikan berbagai fenomena tentang alam semesta ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan apa yang perlu disampaikan kepada generasi Islami. Terutama para orang tua. Para orang tua mesti memahami betul tujuan pendidikan Islam itu adalah supaya mereka menjadi orang yang soleh, yang beribadah, taat kepada Tuhannya. Nanti tadi melalui 6 hubungan. Kemudian materinya tentang keimanan, Al-Quran, sirah Nabi, dan metodenya melalui bercerita, ya, melalui keteladanan, dan melalui tazkiyah, ta'lim. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, sangat berisi sekali materi yang diberikan oleh Prof. Syihabuddin. Semoga dapat memberi manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Untuk kemudian sesi diskusi tanya jawab, mungkin ada yang mau bertanya langsung raise hand aja. Raise hand. Raise hand langsung. Ibu-ibu, Ya, silakan. Bapak. Itu ada tubuh Ibu Iqbal. Ya, silakan. Ibu
Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas materinya Pak Profesor. Ini mau bertanya sekaligus curhat mungkin Pak. Tadi kan Bapak sampaikan bahwa materi yang harus ditanamkan dalam pendidikan Indonesia Islam itu salah satunya melaksanakan sholat ya Pak ya, untuk mengajak anak-anak untuk melaksanakan sholat. Alhamdulillah saya punya 2 putra dan putri, usianya 3 tahun dan 5 tahun. Kalau diajak sholat itu Pak, Masya Allah, bikin berantem Pak sama sayanya gitu. Karena masih sulit sekali Pak. Nah, bagaimana cara terbaik agar saya bisa tetap mengajak anak-anak sholat dan biar anak-anak juga tetap merasa nyaman pada saat saya ajak untuk sholat. Terima kasih Pak. Oke, baik. Kalau curhat ke Mama Dede bukan ke saya ini. Mama Dede. Orang Uzbek tidak tahu itu Mama Dede. Tahu Pak. Tahu ya. Baik. Caranya sangat mudah begitu, tapi itu ya sangat mudah. Begini maksud saya juga sama Bu. Anak saya sudah lulus, sudah sarjana, tinggal seorang lagi yang tinggal bersama saya begitu. Sudah sarjana, sudah bekerja, tapi kalau disuruh sholat, minta ampun susahnya begitu. Minta ampun susahnya. Dan dia dari pesantren Bu, lama pesantrennya. Tapi kalau sholat susah begitu. Anaknya kata orang kiai begitu Bu. Gitu. Yang saya lakukan begitu, saya tidak pernah memarahi dia begitu. Saya hanya memberi contoh saja bahwa saya membuka gerbang, pergi ke masjid, membuka pintu, begitu. Kadang-kadang saya naik menuju kamarnya hanya mengetuk begitu. Itu yang saya lakukan. Tetapi yang paling paling konsisten saya lakukan adalah mendoakan. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Saya, istri saya sudah apalagi istri begitu. Cerewetnya minta ampun, membangunkan itu. Tapi kan begitu hasilnya, begitu hasilnya. Apa yang bisa kecuali berdoa begitu. Karena dia itu kan punya yang milik Tuhan lah begitu. Makanya cara yang saya lakukan itu, saya tidak pernah memarahi, paling memberi contoh atau mengetuk pintunya begitu, mengajak berjamaah begitu ke masjid. Dan yang paling konsisten saya lakukan adalah itu, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Yang kedua, ini untuk orang dewasa, karena untuk orang dewasa ya, saya menjadwal dia menjadi imam. Karena memang bacaannya bagus. Kata orang, bukan kata saya begitu. Mentang-mentang anaknya ya. Orang menilainya bagus, karena itu dijadwal. Tolonglah dijadwal menjadi imam sholat tarawih terutama. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia tergugah, memotivasi. Kan begini Bu, orang menjadi soleh itu memerlukan waktu yang lama. Kadang-kadang mungkin sholat aja kita berkembang ya. Dulu sholat kita seperti ini, terus mungkin pada usia saya 60 tahun, saya menemukan sebenarnya sholat itu ya begini begitu. Kadang-kadang itu begitu, ya itulah pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat itu kan begitu. Terus aja belajar, memperbaiki diri. Saya kira dari saya begitu, keteladanan, berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah ya. Yang ketiga ya, memajankan anak di dalam praktik langsung begitu ya. Salat. Setahu saya kalau anak dimarahi berantem begitu malah itu Bu.
malah membuat ibu stres begitu. Jadi santai sajalah begitu ya. Itu anak itu punya Tuhan, nanti diselesaikan oleh Tuhan. Jangan terlalu mengandalkan kepada kemampuan kita. Kan begitu. Kita itu suka begini, suka salah kan kita tuh. Oh, beli kafling ini untuk anak, beli ini untuk anak ini. Lah, belum tentu gitu. Belum tentu anak-anak itu mau ya, belum tentu seperti itu. Dan itu urusan Tuhan sesungguhnya. Karena Tuhan itu lebih sayang kepada mereka daripada kita, Bu. Satu kali kan Nabi di masjid, di halaman masjid, lalu ada seorang perempuan yang warawiri saja kedua pasukan itu, mencari anaknya. Ditanya oleh Nabi kepada sahabat, apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Kata sahabat Nabi, oh perempuan itu sedang mencari anaknya. Apakah di kelompok ini atau di kelompok itu? Kemudian Nabi berkomentar seperti ini, sungguh Allah itu lebih sayang kepada anak itu daripada ibunya. Jadi itulah salah satu keimanan, bahwa kita percaya kepada Allah, bahwa Allah lah yang akan mengarahkan dia. Makanya dalam doa-doa kita tuh biasanya berdimensinya sosial. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami. Yang ditunjukkan itu bukan hanya saya, tapi bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi masuk surganya itu nggak sendirian, nggak rame kalau sendirian gitu, banyak-banyakan. Makanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami. Dimensinya dimensi sosial. Saya kira itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan pertanyaan? Oh iya, silakan. Kepada Bapak Prof, saya mau bertanya, mungkin sebagai orang tua ya Pak, saya akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, bertanya, dikarenakan adanya arus agenda ya semakin padat akibat komunikasi atau digital yang serba mudah, pekerjaan yang semakin kompleks, persaingan bisnis semakin ketat. Jadi orang tua tuh sekarang, termasuk saya, cenderung ke HP. Ya, cenderung ke HP dan jadi semakin berkurang waktu dengan anak. Karena kan memang apa-apa tuh harus diurus di WhatsApp, harus diurus di media sosial, di mana itu. Bagaimana itu Pak, cara biar kita bisa mendidik anak lebih paripurna lagi di era digital ini? Dan juga terkait dari segi anaknya itu sendiri, mengajarkan poin-poin yang sudah Profesor sampaikan tadi dalam mendidik anak secara ibadur rahman, itu ada beberapa poin yang tersekat secara digital, misalnya seperti hubungan manusia ke manusia. Itu kan sekarang anak-anak udah cenderung jarang ya bertemu dengan teman-temannya karena bisa komunikasi saja lewat handphone gitu. Jadi terus juga mengajarkan anak untuk pada alam semesta itu juga dirasa sulit karena anak lebih cenderung main gadget, lebih cenderung suka melihat konten-konten yang sudah beragam ya, maka jadi saking beragamnya anak tersebut jadi generasi zilenial yang sudah sangat sulit untuk dimasuki nasihat atau jadi bagaimana itu Pak? Ya, baik. Itulah yang terpikir oleh saya ketika diminta untuk menyampaikan materi tentang mendidik generasi Islami di era digital. Jadi itu kan keniscayaan ya, keniscayaan digital itu. Bagi saya alur pikirnya begitu. Bagi saya tidak ada cara untuk membina mereka kecuali kita fokus pada hal-hal pokok begitu. Pada hal-hal pokok tentang keimanan. Satu itu tidak bisa ditawar. Yang kedua pada Quran. Quran itu kan panduannya kepada Nabi. Nabi itu kan yang menyampaikan risalah begitu. Karenanya mungkin ibu bisa mengajari kepada anak-anak untuk menghubungi ya,
mengklik ya situs-situs yang berkenaan dengan sirah begitu, dengan kisah Nabi, disuruh dibaca. Mungkin bergantian lah begitu antara anak yang besar dengan anak yang kecil. Kalau sudah dewasa misalnya sudah SD atau SMP, ya mereka diperkenalkan dengan alamat-alamat web yang menyimpan situs-situs tadi begitu, tentang sirah, tentang belajar sholat begitu. Mungkin ibu bisa menugaskan dia cari cara sholatnya siapa begitu ya. Gimana kamu sudah nonton YouTube tentang sholat gitu ya? Kan sholat itu ada di YouTube juga. Apa saja kan sekarang itu ada di situ. YouTube itu yang paling banyak diakses. Jadi semacam penugasan itu. Nanti berceritalah di telepon sebentar. Gimana praktik sholat di YouTube itu. Nah, misalnya. Atau bagaimana praktik tayamum. Nah, itu bagaimana praktik tayamum. Kalau tadi dengan alam juga sama. Hanya dengan alam juga sama mengenai bagaimana proses tumbuhnya satu benih biji begitu. Kan itu diperintahkan oleh Tuhan ya. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memikirkan makanannya. Nasi yang kita santap begitu. Harus dipikirkan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Susu, kacang-kacangan, tanam padi, nasi. Anna sobabnal ma'a sobba. Kami turunkan hujan. Sobabnal ma'a sobba. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian tanah itu terbelah karena disungkur oleh benih yang sudah ditanam. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Fa'ambatna fiha habba. Lalu muncullah benih tadi, biji tadi ya, menjadi tumbuhan, terus berkembang. Nah, seperti itu. Itu kan ibu secara tidak langsung mengajarkan ayat itu kepada anak. Tapi manfaatnya itu akan besar. Yang pertama, anak menjadi meluangkan waktu untuk membaca yang baik. Yang kedua, dia membaca Al-Quran. Yang ketiga, dia beroleh pengetahuan. Dan yang paling penting lagi, dia mengajarkan berpikir. Ada proses dalam segala hal begitu. Mengajarkan bahwa misalnya saja anak meminta ganti gadget yang ini, atau anak meminta makan, ingin langsung ada. Tidak bisa itu, semuanya ada proses, termasuk makanan. Nah ini mengajarkan kesabaran seperti itu ya, mengajarkan kesabaran seperti itu. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba tsumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla. Itu pohon padi, kurma, anggur, semua itu bisa dilihat di YouTube. Dan nanti kan ada saya sendiri belum menonton itu, hanya saya menduga kuat ada, segala macam juga ada sekarang. Nah, Ibu, yang terakhir yang penting itu Ibu harus memberi tagihan. Ibu harus membuat tagihan. Yang saya maksud tagihan itu Ibu nanya gitu. Gimana deh video tentang kecambah itu gitu. Gimana kecambah? Gimana kucingnya itu gitu ya. Itu saya pikir mungkin meskipun dia tidak punya kucing, itu menonton kucing kan, itu ke alam juga menonton kucing. Saya kira demikian ya. Atau yang lain mau menambahkan itu yang di pertanyaan tadi, silakan. Pak Profesor, terima kasih penjelasannya cukup terhormat. Saya melihat dunia digital itu dari sisi negatif, banyak kepintaran, kenapa dipakai untuk kebohongan, dipakai untuk kesesatan gitu. Jadi saya lebih cenderung ke perpustakaan Pak Profesor, karena perpustakaan itu kan udah ada buku-buku yang memang udah ada uji materi dengan orang-orang yang memang ahli gitu ya, lebih cenderung ke perpustakaan yang beritanya dapat dipercaya. Sisi lain dari dunia digital bagi saya yang mungkin kesehatan mata juga Pak, cukup kenyang lah saya dengan
fake number, kok dunia yang katanya canggih, sophisticated ya gitu, tapi kok dibuat untuk kejahatan, untuk menipu orang. Karena saya pernah mengalami ditipu orang lewat inbox, lewat dunia maya gitu. Jadi dunia maya itu bagi saya kurang apa ya, kemunduran sebenarnya Pak bagi saya, itu kemunduran mentality bagi saya pribadi. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih responnya Bapak ya. Saya sangat setuju dengan Bapak ya. Itu prioritas pertama Pak, yang disampaikan jawaban saya ke Ibu tadi itu prioritas kedua ya. Yang ideal itu seperti itu, pergi ke perpustakaan. Jadi tadi mana mau anak itu ke perpustakaan sekarang itu. Itu mungkin generasi kita generasi kita sangat nyaman di perpustakaan. Begini ya. Sekarang itu ada generasi apa itu namanya istilahnya tuh, pentol korek lah. Pentol korek. Pentol korek itu pentol yang digesekkan langsung nyala begitu. Artinya generasi yang emosional, yang sangat responsif begitu. Begitu salah sedikit langsung berteriak, begitu tersenggol sedikit langsung marah. Begitu. Jadi itu generasi pentol korek kata orang. Generasi sumbu pendek. Generasi pentol korek, generasi sumbu pendek yang karakteristiknya tadi responsif jelek ya, cepat marah, cepat emosi, reaktif begitu secara ini. Jadi ditabrak sedikit atau keserempet sedikit atau kedahului, dasar itu ngumpat. Kenapa itu terjadi? Ini sebagai dampak dari gadget itu, dari game itu. Kalau menurut saya sih dampak dari game. Dari penelitian begitu ya. Karena game itu begitu. Kalau tidak membunuh, dibunuh, Pak. Nah, begitu dia dibunuh, reaksinya apa? Langsung, wah, menangis, menjerit begitu. Begitu tokoh yang dimainkannya dibunuh, dia langsung menjerit, langsung marah, menangis begitu. Karena tadi pilihannya hanya dua, membunuh atau dibunuh. Berbeda dengan membaca novel, membaca karya sastra. Si tokoh itu dibunuh, Pak. Si tokoh itu dibunuh. Tetapi ada reasoning. Awal-awalnya, dari awal itu. Sudah dirancang oleh si pengarang itu. Pertama sekali dia berbohong. Mungkin berbohongnya sebulan sekali, begitu. Yang kedua, dia mulai mencuri. Yang ketiga, dia mulai korupsi. Yang keempat, dia akhirnya membunuh atau bagaimana lah begitu. Akhirnya dia didor begitu. Orang yang membaca novel bisa memahami kenapa dia dibunuh, mengapa dia begitu, mengapa hidupnya sengsara. Dia bisa memahami karena ada rangkaian berpikir seperti itu, berpikir sistematis. Sementara di game tidak, Pak. Tiba-tiba saja dia ditembak begitu. Gitu. Itulah yang saya sebut lahirnya generasi manusia yang sumbunya pendek. Karenanya saya sering sekali kepada para teman-teman saya di kantor, kepada mahasiswa misalnya, coba baca novel, coba karya sastra gitu ya. Tapi ya itu, aduh susah sekali, susah sekali. Karena tadi berpikir sistematis, berpikir yang memerlukan proses, begitu, tidak terjadi, Pak, tidak terjadi. Misalnya saya begini, orang sering salah memahami ayat misalnya, idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, jadilah misalnya, maka dia menjadi. Orang memandangnya itu instan. Ya, itu. Saya ingin, jangan makanan ya, apa ya, kalau saya ingin ke Bandung sekarang, tidak bisa tiba-tiba ada di Bandung. Ibu misalnya, ibu saya ingin di Sumatera Barat, kayaknya ibu dari Sumatera Barat, kayaknya. Nggak tahu. Saya ingin ke Sumatera Barat. Oh.
Tidak bisa. Itu harus ada proses ya. Makanya di Qur'annya itu kun, jadilah, fayakunu. Maka dia menjadi. Kata-kata fayakunu ini verba mudhari. Verba mudhari. Menunjukkan waktu continuous ya, berlangsung terus begitu. Makanya Tuhan tadi menyuruh memperhatikan makanan itu mula-mula seperti ini, terus begini ini. Jadi ada proses. Oke, Pak. Jadi saya sangat setuju begitu. Itulah yang ideal. Kalau itu tidak bisa, maka tadi karena generasinya sekarang gadget ya begitu. Hanya untuk bisa untuk tahan begitu, untuk tahan menghadapi gangguan di dunia maya, karena gangguan di dunia maya itu luar biasa. Makanya materi saya tadi ditanamkan keimanan. Kamu tidak boleh, ini yang inti gitu ya. Kamu harus baca Quran. Kamu harus begini. Gitu. Sebenarnya untuk menangkal itu, karena sudah tidak bisa dihindari lagi godaan-godaan yang ada di dunia maya itu. Saya kira demikian, Bapak. Ya, terima kasih banyak Prof. Syihab atas penjelasannya, atas jawabannya yang sangat komprehensif. Ini juga mengingat bahwa ini saya lihat 5 menit lagi di Bandung udah maghrib ya, Prof. Gitu. Jadi mungkin kita tutup saja dengan doa. Dipersilakan mungkin kesediaannya Prof. Syihab untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdal hamidin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ji, hatur nuhun. Nah, sami-sami Kang. Semuanya terima kasih atas kehadirannya, silaturahminya. Maka insyaallah, Kang. Maka insyaallah. Ya, maka insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.